ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang kepada para jemaah sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Kami persilakan kepada Bapak-bapak untuk mengisi saf-saf yang masih kosong yang berada di depan, dan juga untuk ibu-ibu kami persilakan untuk mengisi barisan yang terdepan terlebih dahulu.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Yang kami hormati para alim ulama, para guru, sesepuh dan ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dalam keadaan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat pada kesempatan pagi hari ini sehingga kita masih diberikan berbagai nikmat kesehatan, Islam dan juga nikmat panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Idul Adha pada kesempatan 1446 Hijriah ini di halaman gedung BSDIT Raudatul Jannah atau tepatnya masih di dalam pelataran Masjid Raudatul Jannah. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabat beliau serta semoga kita yang hadir di halaman Masjid Raudatul Jannah ini diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu sambutan, yang kedua kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Raudatul Jannah sekaligus mewakili dari pengurus DKM Masjid Raudatul Jannah, dan yang ketiga yaitu penutup. Acara yang pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Fatoni. Kepada beliau fal yatafadhal mazkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, dan qadarullah agak berawan, ada turun hujan, dan ini adalah tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujan yang turun ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami mewakili Yayasan Raudatul Jannah dan DKM Masjid Raudatul Jannah serta Linggau Mengaji mengucapkan kepada para jemaah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita semua. Alhamdulillah para jemaah, dengan izin Allah dan dukungan dari para sahibul kurban, pada tahun ini kita menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Sekali lagi kami sampaikan 10 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Dan akan kita distribusikan menjadi kupon kurban sebanyak 1.115 kupon yang kita akan distribusikan kepada masyarakat yang berada di sekitar Masjid Raudatul Jannah, kepada para jemaah ikhwan maupun akhwat. Dan alhamdulillah kupon-kupon tersebut telah selesai kita distribusikan. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para sahibul kurban dan kepada para panitia yang telah bertahun sama-sama dari mulai proses persiapan hewannya, kemudian persiapan lokasi penyembelihan, dan sampai tadi malam masih ada teman-teman panitia yang harus bergadang menjaga hewan-hewan kurban dari para sahibul kurban. Semoga Allah balas dengan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Untuk kemudian kami memohon maaf kepada jemaah semua apabila dalam persiapan kami, dalam penyiapan tempat, baik itu salat Id yang sekarang ini ataupun nanti ketika penyelenggaraan kurban, ada hal yang mungkin jauh dari kata sempurna, dan untuk itu kami mohon kiranya kami diberi maaf, dimaklumi hal itu. Karena sekali lagi ya yang namanya manusia nggak lepas dari lalai ya. Jadi mohon maaf dan mohon kami dimaklumi. Sebagai penutup, kami ucapkan sekali lagi atas dukungan antuna semua kepada kami di Linggau Mengaji, kepada kami di DKM Masjid Raudatul Jannah, dan kepada kami di Yayasan Raudatul Jannah, dalam setiap kegiatan-kegiatan dakwah yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan. Sekali lagi jazakumullah khairan. Masjid ini adalah masjid milik kita semua, dan kebanggaan kita ikhwan akhwat yang berada di Kota Lubuk Linggau. Kami mengajak kepada antuna semua untuk membersamai kami memakmurkan masjid ini. Harapannya semoga dengan kita memakmurkan masjid ini, Allah tambah rahmatnya, Allah tambah berkahnya, dan Allah satukan hati-hati kita untuk tetap senantiasa berjuang untuk dakwah sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sholat Idul Adha, selanjutnya marilah kita sama-sama masuk ke acara inti, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan khutbah. Namun sebelum memulai, kami menghimbau kepada para jemaah sekalian untuk lebih tertib sebelum melaksanakan sholat, agar kiranya dimohon para jemaah yang membawa handphone untuk dimatikan terlebih dahulu atau di silent. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang membawa anak-anak kecil, kiranya agar dapat ditertibkan agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat.
kita pada hari ini. Baik, untuk mengingat cuaca lumayan mendung, maka kita laksanakan segera sholat Idul Adha yang akan diimam oleh dan khotib oleh Ustadz Yusuf Abu Daniel Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, falyatafadhal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingatkan kembali bagi teman-teman sekalian mengenai kaifiyah atau tata cara salat Id. Di rakaat yang pertama kita menambah 7 kali takbir, kemudian di rakaat yang kedua 5 kali takbir, dan di sela-sela takbir boleh membaca zikir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau boleh juga dia untuk diam sejenak di antara atau di sela-sela takbir yang ada. Adapun niatnya cukup di dalam hati meniatkan salat Id dan tidak perlu dilafazkan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa la ilaha. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا سبحانك سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحانك الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله صل على سيدنا وبارك على محمد وسبك من عذاب القبر. السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita semua hari ini dengan ibadah kurban. Dan ujian itu ada merupakan tujuan di antara tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa hamba-hambanya yang bersabar, yang bersyukur. Siapa pula hamba-hambanya yang jujur imannya. Sehingga manusia akan tampak keasliannya, akan tampak jati dirinya, akan tampak baik dan buruknya di sisi Allah. Di antaranya dengan cara Allah mengujinya. Maka hendaknya kita semua berhati-hati hidup di dunia ini. Dikarenakan dunia ini adalah cara Allah ingin melihat hamba-hambanya, siapa mereka yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah mengatakan, kami akan menguji kalian. Kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan keburukan-keburukan, dengan kebaikan-kebaikan, agar tampak siapa yang bersyukur, agar tampak siapa yang jujur, dan agar tampak siapa yang dusta, dan siapa pula yang tidak bersabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwaja. Maka janganlah engkau panjangkan pandanganmu kepada orang-orang yang diberi kenikmatan dari beberapa golongan manusia. Sesungguhnya kenikmatan dunia itu hanya sekedar bunga kesenangan sementara. Hanya bunga kesenangan. Dan sesungguhnya karunia dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Linafsinahum fi. Allah mengatakan sesungguhnya nikmat yang kita rasakan saat ini adalah untuk menguji kita semua, agar terlihat siapa yang bersabar dan siapa yang bersyukur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di bumi ini, kami ciptakan seluruh isi bumi ini agar kami menguji kalian semua, kata Allah. Agar kami menguji kalian semua. Siapa di antara kalian, di antara mereka, kata Allah, yang terbaik amalannya, yang baik amalnya. Maka sungguh di dalam Al-Quran Allah sangat banyak menerangkan di antara tujuan pokok kita hidup di dunia ini, selain beribadah hanya kepada Allah, yang kedua adalah untuk siap-siap diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi umur usia kepada kita semua, tujuannya di antaranya agar Allah menguji kita semua. Siapa yang layak dikatakan orang-orang yang bersyukur, siapa yang layak dikatakan orang yang bersabar, dan siapa yang tidak bersyukur dan tidak pula bersabar. Maka dari ayat-ayat yang kita bacakan barusan, maka kita paham bahwasanya bentuk ujian itu tidak selamanya dengan hal yang tidak menyenangkan. Ujian terkadang dari hal yang baik, dari kenikmatan dunia. Terkadang juga ujian dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka manusia, antar manusia sebagai ujian. Suami istri ujian. Anak dengan orang tuanya ujian. Allah akan melihat siapa yang setelah diuji bersyukur atau dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji manusia dengan tujuan yang kosong. Allah tidak menguji kita semua dengan tujuan yang sia-sia, tetapi Allah memiliki tujuan yang besar. Di antara tujuan menguji manusia agar terlihat siapa yang bersyukur dan bersabar, siapa pula yang jujur dan yang sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang siap diuji dan pantas diuji, dan jangan memalukan diri sendiri. Ngakunya siap hidup di dunia, ngakunya siap ujian, ngakunya ridho kepada Allah, giliran diuji mengeluhnya luar biasa. Maka sungguh manusia seringnya tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan manusia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghati-hatikan semua, menghati-hatikan kita semua dari ujian ini. Rasulullah telah menghati-hatikan kita dari ujian dunia ini. Nabi mengatakan inna dunya hulwah hadirah. Sesungguhnya ujian yang kalian hadapi di dunia ini adalah ujian yang begitu manisnya, hadirah dan hijaunya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena memang indahnya dunia ini. Seringnya manusia tertipu dengan keindahannya. Maka Nabi menghati-hatikan, kalian diuji di tempat yang manis dan indah. Maka jangan kalian terkecoh dan tertipu. Maka beliau mengatakan innallaha mustakhlifakum fiha. Sesungguhnya Allah mengangkat kalian di bumi ini silih berganti. Kemudian Allah melihat perbuatan hamba-hambanya di dunia ini. Karena hal tersebut Nabi mengatakan hati-hati kalian. Hati-hati kalian terhadap urusan dunia. Hati-hati kalian terhadap urusan dunia. Yang mana dunia ujiannya seringnya kebanyakan manusia gagal dalam menjalaninya. Kita lihat saja ujian antara sesama kaum muslimin. Terkadang terjadi keributan, percekcokan hanya masalah dunia. Begitu juga hubungan keluarga, gagal ujiannya hanya tidak sabar dengan perkara dunia.
maka sungguh orang sebelum kita telah diuji. Maka sungguh para nabi telah diuji, mereka lulus. Sungguh para sahabat telah diuji, mereka lulus. Sungguh para ulama telah diuji, mereka berhasil. Maka giliran kita sekarang yang masih hidup, kira-kira kita ini berhasil atau tidak? Maka jawabnya kita sendirilah yang lebih tahu. Maka tidak perlu kita menilai orang lain. Tidak perlu kita mengereksi isi hati orang lain. Cukup kita memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita berhasil menjalani kehidupan ujian di kehidupan dunia ini? Ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka di antara ujian, Allah syariatkan ibadah kurban. Yang mana berkurban ini adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah. Kalaulah dulu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah mengorbankan anaknya, maka kita hari ini hanya diminta mengorbankan seekor kambing. Kalau domba hanya 6 bulan, kalau kambing Jawa setahun. Maka buktikanlah, maka sungguh para nabi telah membuktikan pengorbanannya. Dan Allah bukanlah untuk menyusahkan manusia dalam ujiannya, tetapi untuk mengangkat derajatnya dan menambah kenikmatan nanti pada yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sesungguhnya manusia itu, kata Allah, akan ditanya setiap nikmat yang dia rasakan. Maka di antara nikmat adalah nikmat harta. Kita akan ditanya hari ini kenapa tidak berkurban? Karena tidak punya uang, apa karena pelit? Apa benar-benar tidak punya uang? Allah akan tanya di hari kiamat. Semua nikmat akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua akan ditanya. Di antaranya nikmat harta. Digunakan untuk berkurban atau tidak? Digunakan untuk ketaatan kepada Allah atau tidak? Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua atas kerelaannya, keridhaannya. Maukah mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk berkurban? Maukah menyisihkan sedikit saja? Sampai-sampai para ulama mengatakan boleh berhutang kalau pengen berkurban. Di antara fatwanya Syekh bin Baz, untuk menunjukkan rasa syukur, untuk menunjukkan kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, tetapi kebanyakan kita semua gagal dalam ujian ini. Kita lihat kadang jamaahnya 500, kambingnya cuma 10. Memalukan. Jamaahnya 500, kambingnya cuma 10. Berarti semua penduduk yang ada di kampung ini miskin. Entah miskin asli atau miskinnya dibuat-buat. Hanya Allah yang tahu. Kenapa demikian? Kenapa banyak manusia yang gagal dalam ujian? Disebutkan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena manusia itu sangat cinta hartanya. Sehingga kalau dikeluarkan sedikit, sakitnya berhari-hari. Bahkan bisa sakit badannya kalau dikeluarkan uang itu. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kalau terhadap hartanya lasyadid, sangat-sangat pelit sekali. Inilah tujuan ibadah kurban. Allah ingin melihat siapa yang pelit, siapa yang rela mengorbankan hartanya di jalan Allah. Maka ternyata kebanyakan dari kaum muslimin, mungkin banyak yang tidak mampu, mungkin juga ada yang mampu, mungkin juga ada yang pelit berdasarkan ayat ini. Karena saking cintanya dengan hartanya. Maka inilah sebab kebanyakan manusia, banyak yang gugur dari ujian ini, tidak mampu menjalaninya dengan baik, yang akhirnya ibadah kurban berlalu tanpa dia mengamalkannya. Padahal ibadah kurban sama sekali tidak akan membuat seseorang miskin atau bangkrut di kehidupan dunia ini. Justru akan bertambah nikmat dan barakah dari hartanya. Kemudian yang terakhir, kami nasihati kepada ummahat,
kepada ibu-ibu dan kaum wanita dan juga kepada para suami sedikitnya bahwasanya disebutkan di dalam hadis ketika Nabi melihat ke dalam neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa penghuninya banyak wanita? Maka jawabnya ketika ditanya kepada Nabi, yakfurnal ashir, karena wanita itu tidak lulus ujian menghadapi suaminya. Maka kegagalan kaum wanita mayoritasnya di suaminya, bukan di salatnya, bukan di puasanya, bukan dari menjaga kehormatannya, tetapi kegagalan seorang istri kebanyakan di suaminya. Makanya iblis sangat semangat merusak hubungan suami istri. Dikarenakan rusaknya hubungan suami istri melancarkan jalannya istri menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nasihat dari Nabi kepada kaum wanita, hendaknya ingat pesan Nabi, penghuni neraka terbanyak dari kaum wanita. Dikarenakan ketika diuji dengan suaminya tidak sabar, tidak bersyukur, maka kami nasihati kaum wanita agar menjadi istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Contohlah istrinya Nabi Ayub yang luar biasa sabarnya, yang luar biasa khidmatnya dengan suaminya. Bahkan dia rela mengorbankan rambutnya, yang penting bisa menafkahi suaminya. Sampai seperti itunya pengorbanan seorang istri yang salihah. Maka barang siapa yang ingin mencontoh seorang istri, contohlah istrinya Nabi Ayub. Jangan contoh istri Nabi Nuh alaihi salam. Karena istri Nabi Nuh termasuk salah satu penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita-wanita kita semua wanita yang salihah, istri-istri yang salihah, menjadikan anak-anak perempuan yang salihah. Maka hendaknya kami anjurkan kepada para abah, pada bapak-bapak semua, ajarlah anak perempuan bagaimana cara menghargai suaminya. Kalau perlu dibikin privat khusus bagi anak perempuan sebelum menikahnya. Karena kebanyakan perempuan itu masuk neraka setelah menikah. Bukan sebelum menikah. Bukan sebelum menikah, tapi setelah menikah. Maka kami ingatkan kepada para abah. Maka dikarenakan Nabi telah mengatakan kaum wanita terbanyak penghuni neraka. Maka ini tugas para abah, para bapak-bapak sekalian. Untuk benar-benar mengajarkan anaknya sebelum menikah. Bagaimana menjadi seperti istrinya Nabi Ayub. Bagaimana bisa menjadi seperti istrinya Fir'aun, Asia, yang begitu sabar dan mengharap ridha Allah. Jangan seperti istrinya Nabi Lut, seperti istrinya Nabi Nuh. Walaupun sesoleh apapun suaminya, tetap kembalinya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua di hari ini dan seterusnya, menerima semua ibadah kurban kita semua, dan menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan melainkan supaya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah yang telah kita laksanakan secara berjamaah. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini. Demikian tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada dermawan dan tak henti-hentinya yang telah menyumbangkan infak dan sedekah terbaiknya di Masjid Rodatul Jannah. Semoga Allah membalasnya dengan limpahan barokah di dunia ini dan mendapatkan pahala berlipat ganda di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Kami selaku panitia pada kesempatan sholat Idul Adha ini izin pamit undur diri bila ada tutur kata dan sikap yang salah. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.